Kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Shalom. Apa kabar? Tepuk tangan Bapak Ibu buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi. Oh, tidak ada orang, saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur buat segala kebaikan dan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan Desember. Amin. Banyak Bapak Ibu yang sungguh merasakan Tuhan itu baik. Saya percaya semua ya. Kita ada pagi ini karena kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan Desember ini adalah gaya hidup murid Kristus. Sama-sama baca 2, 3. Gaya hidup murid Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti, meneliti setiap kebenaran firman yang kita dengar setiap minggu, dari mulai bulan Januari sampai Desember Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu tema besar kita di tahun 2020 ini saudara, ya, gaya hidup murid Kristus. Nah ini Bapak Ibu, contekannya Bapak Ibu. Sengaja Bapak Ibu saya sampaikan supaya Bapak Ibu sebagai jemaat GPKDI Taman Surya benar-benar Bapak Ibu mengerti kebenaran firman yang Bapak Ibu terima setiap minggu. Sehingga dengan melakukan kebenaran firman itu. Kalau bingung, dengar firman setiap minggu tapi kita bingung untuk mempraktekannya, untuk melakukannya. Tapi dengan ini Bapak Ibu, kita punya guidance Bapak Ibu yang akan mempermudah kita mempraktekannya, dan itu menjadi sebuah gaya hidup buat hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang menjadi visi gereja kita Taman Surya? Jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu visi gereja kita. Ayo, saya lupa mempersiapkan hadiah saudara. Ayo, ada yang tahu apa yang menjadi visi gereja kita Taman Surya? Nah ini lagi berdiam diri, lagi berdoa atau tidak tahu? Hah? Apa? Masih belum ada ini ya, sinyal masih loading. Mencari sinyal. Apa? Ayo. Visi gereja kita Taman Surya apa? Bersatu dan apa? Serupa Kristus. 2, 3. Bersatu dan serupa Kristus. Lebih keras. 2, 3. Bersatu dan serupa Kristus. Itu yang menjadi visi gereja kita GPKDI Taman Surya. Dan ini Bapak Ibu, ya, ini adalah tema besarnya di tahun 2020 ini. Dari mulai Januari sampai dengan bulan Desember. Nah ini di breakdownnya Bapak Ibu, subtema-subtemanya. 3 ciri gaya hidup murid Kristus. Yang pertama, suka firman Tuhan. Katakan 2, 3. Suka firman Tuhan. Yang kedua, suka bersekutu. Yang ketiga, suka bersaksi. Inilah Bapak Ibu yang sering kali diucapkan oleh Pak Gembala kita, Bapak Pendeta John Chandra. Dari subtema yang ada dibagi lagi saudara. Murid yang suka firman Tuhan, kita bahas di bulan Januari sampai Februari itu tentang mencintai firman. Diulang lagi pada bulan Juli, Agustus mengalami kuasa firman. Jadi 4 bulan Bapak Ibu kita diajar bagaimana menjadi murid yang suka firman. Saya sedih Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah yang berkhotbah setiap bulan di gereja ini, kalau ada jemaat masih baca firmannya antara on dan tidak on. Kalau lagi on fire. Tapi kalau lagi on, dia nggak baca firman. Bapak Ibu, kita sudah masuk di kitab Mazmur. Pasal berapa Bapak Ibu?
Terakhir 56. Ya. Tadi pagi Fidel masih kirim jernihnya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ini tidak menjadi gaya hidup kita sebagai berkristus. Ya, 4 bulan diucapkan, dikhotbahkan terus. Dan saya mengatakan begini Bapak Ibu. Memang untuk merubah gaya hidup, habit, kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Setuju Bapak Ibu? Harus dilakukan berulang-ulang. Katakan 2, 3, berulang-ulang. Lebih keras, berulang-ulang. Paling keras, berulang-ulang. Ini harus dilakukan terus. Contoh Bapak Ibu, kita biasa makan nasi. Tiba-tiba kita tidak makan nasi. Ini gak gampang. Tapi saya perlu garis bawahi. Bukan berarti tidak bisa. Semua pasti bisa. Katakan 2, 3. Semua pasti bisa. Hanya masalahnya kita mau atau tidak. Kalau kita mau pasti bisa. Contoh. Awalnya kita pakai masker. Enak gak Bapak Ibu? Nyaman gak? Saya jujur Bapak Ibu pakai motor aja dulu ya. Sebelum zaman new normal. Masih zaman normal yang lama, pakai motor aja saya tidak pakai masker Bapak Ibu. Karena pengap, gak nyaman, kayaknya ada yang menghalangi. Nah sekarang di zaman new normal, pakai masker itu hukumnya wajib. Bukan pilihan. Ada orang-orang yang saya tegur begini Bapak Ibu. Bu, Pak, Om, Tante, Opa, Oma pakai maskernya. Jawabnya enteng. Aduh maaf Pak Bambang, saya kalau pakai masker ngap. Saya cuma nggak bilang begini, Bu, Tante, Opa, Oma, lu tahu nggak kalau udah kena COVID jauh lebih ngap. Halo? Tapi bisa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita mulai merubah habit kebiasaan hidup kita. Dari normal yang lama menjadi new normal, normal yang baru. Harus pakai masker. Harus sering cuci tangan, harus jaga jarak. Bukan kita nggak percaya sama orang, bukan kita curiga. Minggu yang lalu saya khotbah di Tangerang. Di gereja itu saya nggak tahu orang itu kena atau tidak. Tapi tetap saya berusaha jaga jarak. Biarpun dia teman saya, biarpun dia sahabat saya. Bukan saya curiga dia. Karena memang hukumnya wajib jaga jarak. Kecuali suami istri tidak boleh jaga jarak. Kalau suami istri jaga jarak perlu dibaptis ulang. Berarti ada something happen, what happen kunaunse. Betul Bapak Ibu? Nah tapi juga jangan lupa Bapak Ibu suami istri yang bekerja perlu berhikmat. Ingat, di rumah ada orang-orang yang kau cintai. Ada orang tuamu, anak muda. Ada anak-anakmu, ada suamimu, ada istrimu, ada opa omamu. Perlu dijaga. Makanya Bapak Ibu saya kalau tidak penting saya tidak keluar rumah. Banyak teman bilang, Pak kita udah lama nih gak kongko. Udah lama kita gak share, gak lama. Saya bilang maaf deh. Saya bukan gak mau waktu saya. Memang saya benar sibuk. Kenapa? Saya harus khotbah. Harus online, harus Zoom dan sebagainya Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu, untuk kita merubah gaya hidup, kebiasaan hidup, habit itu bukan tidak bisa, bisa asal kita mau. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi pagi ini Bapak Ibu saya mau tantang Bapak Ibu yang masih komat kamit, yang belum serius untuk suka firman. Ayo pagi ini saya mau katakan, bertobat. Amin. Kasih tahu sama kanan kiri, jangan pegang-pegang, lihat begini. Bertobatlah sebelum terlambat. Ayo. Suami istri boleh senggol-senggolan. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, suka bersekutu. Kita bahas di bulan Maret, April mengasihi Tuhan dan sesama. Di pertegas lagi September, Oktober memperkokoh kesatuan hati. Itu bicara bagaimana kita sebagai murid punya gaya suka bersekutu. Itu 4 bulan Bapak Ibu kita bahas. Kita nggak bisa hidup seorang diri, independen. Kita harus bersekutu.
bersekutu, saling memberi kekuatan. Setuju, katakan amin. Saling menolong, saling menguatkan. Kita harus punya komunitas. Sekalipun di dalam masa pandemi ini Bapak, sekalipun tidak bertemu secara langsung, tapi kita butuh yang namanya bersekutu itu. Kita nggak mungkin mendapatkan kekuatan tanpa orang yang menolong kita. Amin. Nah yang ketiga, suka bersaksi Bapak Ibu. Kita bahas di bulan Mei sampai Juni, menjadi agen perubahan. Diulang lagi Bapak Ibu, di bulan November sampai Desember membagikan kebaikan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang menjadi peta perjalanan dari umat Tuhan di Taman Surya dari Januari sampai bulan Desember. Nah sekarang kita masuk di bulan Desember, saudara, suka bersaksi, bicara tentang membagikan kebaikan Tuhan. Khotbah saya terakhir di bulan November, saya tutup dengan bagaimana caranya membagikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu masih ingat? Ini caranya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Saya mau kasih Bapak Ibu iPad. Bisa memberikan iPad ini kepada Bapak Ibu kalau saya nggak punya iPad. Bapak Ibu setuju? Saya bisa membagikan iPad ini kepada Bapak Ibu karena saya punya iPad ini. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa membagikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang kalau kita nggak ngalami. Nah kita melihat contoh yang pertama dalam kehidupan Sakyus. Di situ ada seorang bernama Sakyus. Oke, semua baca? 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lihat Bapak Ibu, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira Sakyus bahagia enggak? Ya Pak, bahagia enggak? Ada yang bilang bahagia? 2, 3, ya bahagia. Yang bingung, Tuhan ampunilah umatmu Tuhan. Ditanya begini aja, manteng. Bapak Ibu, banyak orang berkata kalau kaya pasti bahagia. Hoak bukan? Hoak bukan? Itu hoak Bapak Ibu. Ada banyak orang berpikir kalau dia kaya, dia punya uang yang banyak, harta yang melimpah, punya mobil yang mahal, rumah yang mewah, dia pasti bahagia. Belum tentu. Karena kita perlu sadar yang membuat kita bahagia bukan harta kekayaan kita. Amin. Bukan mobil yang mahal, yang mewah. Yang membuat sumber kebahagiaan kita, ingat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat kita. Kalau kita lihat sepertinya Sakyus bahagia, ternyata dia nggak bahagia. Sepertinya kayaknya dia bahagia, ternyata dia nggak bahagia. Kenapa saudara katakan dia nggak bahagia? Karena dia melakukan pekerjaan yang jahat di mata Tuhan dan jahat di mata manusia. Dia seringkali merampas hak daripada orang lain. Dia kepala pemungut cukai, tumpahi orang, dikutuki orang karena pekerjaannya. Bapak Ibu, setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, itu sebelum tadi, sekarang sesudahnya. Bagaimana saudara di dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan apa? Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, semua, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, katakan 2, 3, wow. Ini keren banget saudara. Sebelum dia mengalami kebaikan Tuhan, dia nggak bisa berkata demikian. Halo? Biarpun dia kaya, biarpun dia banyak hartanya. Kenapa saudara? Kebaikan Tuhan dia belum alami. Ingat Bapak Ibu, di bulan November
Sampaikan panjang lebar arti dari kebaikan Tuhan. Nah, makanya kita perlu mengalami kebaikan Tuhan. Baru kita bisa bagikan. Sakius mengalami kebaikan Tuhan, makanya dia bisa berbagi kepada banyak orang. Apa yang dikatakan saudara? Ada dua hal. Yang pertama, setengah dari miliknya, hartanya dibagikan kepada siapa? Orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ini sikap perbuatan yang tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Setuju Bapak Ibu? Semua pasti bisa. Katakan 2, 3, semua pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Dari mana saya tahunya? Saya adalah pria laki-laki yang lahir dari keluarga yang saya menjadi pria penakut, minder. Tapi bisa sekarang. Saya berdiri khotbah di hadapan ribuan orang, saya tidak grogi, tidak minder, tidak takut. Sekalipun ada orang-orang yang penting di depan berdiri, duduk sebagainya, saya tidak gemetar dan tidak grogi. Bahkan saya bisa menatap saudara sebagai jemaat mendengarkan saya khotbah. Dan tidak semua pembicara berani menatap wajah kayak begini. Makanya Bapak Ibu kalau saya khotbah, saya tahu ada jemaat yang kehilangan sinyal, dia merem, dia melek, saya pasti teriak. Dor! Kenapa teriak? Ada yang hilang sinyal. Ini anugerah. Kemarin saya katakan bukan tidak bisa, semua bisa. Sakius bisa lakukan. Kenapa saudara dia berkata setengah hartanya diberikan kepada orang miskin? Karena cintanya sudah berubah. Dulu cinta harta, cinta uang. Sekarang cinta Yesus. Tepuk tangan yang cinta Yesus. Bapak Ibu kalau dia punya 1 M. Berarti 500 juta. Dia bagikan kepada orang miskin. Saya mau tantang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di bulan Desember. Murid yang suka bersaksi. Bukan kita hanya cerita tentang Yesus. Mari kita mengeluarkan dompet harta kita. Uang kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Ada sukacita? Ada haleluya? Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya belajar sejak pandemi. Tuhan mengingatkan saya. Kamu hidup Pendeta Bambang bukan karena kamu khotbah. Saya sadar sekali saudara. Jadwal saya 2020 kosong. Saya banyak di rumah. Banyak di hall. Awal-awal pun di Taman Surya pun saya nggak khotbah. Karena kita masih online. Tuhan bilang 8 bulan kamu nggak khotbah. Kamu hidup. Bahkan kamu bisa memberkati banyak orang. Dari mana uangnya? Dari Bapa di surga. Kita hidup bukan karena kita bekerja. Kita hidup bukan karena kita gaji kita. Nanti saya akan kasih tahu Ibu. Bagaimana Sakius hidupnya berubah. Dia bisa berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada banyak orang. 500 juta uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu mari lakukan di bulan Desember ini. Mungkin kita belum pernah lakukan di bulan Desember. Tapi mari di bulan Desember pandemi ini. Keluarkan depositomu, keluarkan bankmu. Bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya bicara, saya sudah praktek. Bukan dari kelebihan, bukan kelimpahan. Dari berkat Tuhan. Amin. Amin. Sakius bisa, berarti kita bisa saudara. Bukan kita gak bisa, kita gak mau. Mungkin maaf, kita masih cinta harta. Cinta kekayaan kita, cinta uang. Ini yang berbahaya. Ini membuat kita gak bisa berubah menjadi murid Kristus. Yang kedua dia katakan apa? Kalau ada orang yang kuperas, dikembalikan diganti 4 kali lipat. Kalau ada yang pernah diperas 50 juta, dikembalikan 200 juta. Kok bisa? Bisa. Ini dasarnya saudara. Yuk baca dengan keras. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Tepuk tangan buat Allah kita, paling keras buat Allah kita. Kalau kita sadar ini Bapak Ibu, saya percaya kita tidak mungkin cinta harta, cinta uang.
kita pasti cinta Yesus. Halo? Jangan susah, jangan takut kere. Iya. Ketakutan manusia yang pertama adalah takut mati. Makanya saudara, mereka yang berkata tidak takut mati, tetapi kalau sudah berada di dalam ventilator, disitulah perjuangan dia. Yang kedua, manusia takut yang namanya hidup miskin, hidup susah. Usaha kita, pekerjaan kita tidak pernah menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhan lah. Tadi saya tidak punya bisnis, saya tidak punya kerjaan. Kerjaan saya tiap hari hanya khotbah. Dari satu kota ke kota, dari satu wilayah ke wilayah. Bahkan saya khotbah sampai ke luar negeri, saudara. Tapi sekarang tahu sudah COVID, tidak ada lagi khotbah ke luar negeri. Tidak lagi bisa bawa Tuhan ke Israel. Semua di cancel, semua di hold. Terbang pun susah. Gak bisa. Hanya banyak berdiam diri menyembah Tuhan. Berdoa khotbah online. Itu perintah Tuhan. Tapi Tuhan pelihara, memberkati, bisa makan, tidur, sebagainya. Halo? Bahkan bisa memberkati banyak orang. Kalau Tuhan bilang transfer, saya transfer. Tuhan bilang berkati, saya berkati. Tuhan bilang berhenti, saya berhenti. Amin. Amin. Ingat saudara, ini ayat sangat luar biasa. Saya punya kawan saudara, awal COVID bulan Maret, pertengahan Maret, dia dapat proyek, lumayan saudara, 24 M. Dia bilang sama saya, orang susah setengah mati kerja, sejak pandemi saya nggak pernah susah. Kenapa? Tuhan sudah bayar DP dahulu buat dia. Dan setiap orang telepon dia, tanya dia apa kabar, dia transfer jumlah uang yang besar. Itu komitmen dia. Dan Tuhan berkati dia. Dan Tuhan berkati dia semakin luar biasa. Tepuk tangan buatlah kita. Dia sadar berkat itu dari Tuhan. Yang membuat dia kaya. Bukan karena dia bekerja. Ingat, bukan berarti kita kabel bekerja. Jangan salah tafsir saudara. Ya, harus bekerja. Amin. Harus semangat. Harus antusias. Ya, tapi ingat, kita berkata semua itu tidak pernah menjadikan kita kaya, tapi berkat Tuhan. Oke? Yang kedua, kita belajar dari perempuan Samaria. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Saudara, mau mengalami kebaikan Tuhan, kita harus terbuka, jujur dengan hati kita. Perempuan ini bohong, dia tidak berdusta. Banyak kali Bapak Ibu kita bohong. Kalau ditanya kabar gimana? Luar biasa. Memang bagus sudah. Kata-kata yang membangun, kata-kata iman. Bagaimana semua baik, puji Tuhan. Itu kata-katanya bagus, puji Tuhan. Tapi jangan bohongi. Hatimu hidup. Kalau dia berbohong saudara, saya percaya dia gak mengalami kebaikan Tuhan. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus meneguhkan, meyakinkan perempuan itu. Memang benar. Ada 5 laki-laki yang ada dalam rumahmu itu bukan suamimu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena apa? Perkataan perempuan Samaria itu yang bersaksi. Dia bukan perempuan yang baik. Mungkin kalau bahasa kasarnya perempuan pelacur, mungkin PSK. Nah ketika dia bersaksi, dia mengkebaikan Tuhan, saya percaya itu pria-pria dari hidung belang, hidung kampret. Termasuk member-membernya pasti bertobat, katakan amin. Ini luar biasa saudara. Orang-orang Samaria dimenangkan karena apa? Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia cerita kepada banyak orang dan dimenangkan. Bapak Ibu, mari di bulan Desember ini rayakan Natal dengan gaya yang berbeda dan memang kita berbeda. Kalau biasa kita Natal nggak perlu harus daftar-daftar, betul Bapak Ibu?
Bahkan gereja selalu berkata bawa jiwa sebanyak mungkin. Tapi tahun ini, minggu depan Bapak Ibu kita Natalan. Pastikan Bapak Ibu yang belum daftar, daftar karena kuotanya terbatas. Karena memang kita harus berbijaksana. Jaga jarak Bapak Ibu. Dan kalau udah daftar jangan lupa datang jangan terlambat. Kalau terlambat Bapak Ibu duduknya di bawah. Ya, kanan kiri. Di atas masih penuh. Jadi yang belum daftar, daftar dulu. Karena minggu depan tanggal 13 Natalan. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 sore. Tahun ini, di tahun pandemi ini dengan Natal yang berbeda. Kita cerita kepada Yesus kepada banyak orang. Sebanyak mungkin. Perempuan Samaria ini mengalami kebaikan Tuhan, maka dia cerita dan banyak orang dimenangkan. Dia bilang apa? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya, aku berjumpa kepada Tuhan Yesus. Makanya aku berubah. Bapak Ibu saya mau katakan kembali, kita gak mungkin bisa berbagi kebaikan Tuhan kepada banyak kita gak ngalami. Ayo Bapak Ibu di bulan Desember ini, alami kebaikan Tuhan dan bagikan kepada banyak orang. Amin. Lihat Bapak Ibu yang ketiga yang terakhir adalah Paulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saulus adalah Paulus sebelum dia bertobat. Dulu berubah jadi Paulus. Bukan hanya nama. Banyak orang di namanya berubah tapi kelakuan kehidupannya gak pernah berubah. Nah, ini yang bahaya. Yang penting berubah. Itu yang jauh lebih penting saudara. Amin. Doakan saudara supaya ini sound ini jadi baik saudara. Kadang-kadang memang setan gak senang gangguin saudara. Ya, tahu ini khotbah hal yang penting. Tapi di seluruh dunia. Karena apa? Setiap saya khotbah selalu saya upload ke YouTube saudara. Untuk apa? Bukan jadi YouTube. Untuk apa? Supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Supaya apa? Banyak orang percaya kepada Yesus. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Jadi YouTuber, ya puji Tuhan. Itu anugerah. Berkat yang Tuhan beri. Tujuan utamanya penting adalah bagaimana kebenaran firman itu memberkati banyak orang pada Yesus. Amin. Kebaikan Tuhan, dulu dia pembunuh. Dia bunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat, hidupnya sudah berbeda. Baca sama-sama, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah untung. Lihat Bapak Ibu, sering gak kita mendengar kalau ada kematian, selalu orang berkata, keluarga A sedang mengalami musibah. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Bahkan seringkali kita juga mengucapkan turut berduka. Kenapa saudara? Karena memang buat orang-orang yang hidupnya bukan untuk Kristus, hidupnya untuk diri sendiri, hidup untuk dunia, mati pasti musibah, mati pasti bencana, mati pasti malapetaka. Tapi buat kita yang hidup buat Yesus, halo, mati bukan musibah, amin. Mati adalah keuntungan. Nah Paulus mengalami kebaikan Tuhan. Hidupnya sudah berbeda. Dulu Yesus bukan sebagai senter pusat kehidupannya. Sekarang Yesus sebagai senter pusat kehidupannya. Lihat saudara, apa yang dikatakan dalam Filipi. Pasal 3 ke 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dulu dianggap untung, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Jadi Kristus itu benar-benar menjadi sentral pusat kehidupannya. Yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran, yang menjadi tolak penentu dalam kehidupannya. Selalu diukur dibandingkan dengan Kristus.
Kalau saya berbuat demikian kira-kira cocok nggak dengan Kristus? Kira-kira boleh nggak seperti Kristus? Ayo Bapak Ibu, alami kebaikan Tuhan seperti begini. Amin. Ya ini luar biasa saudara. Sehingga apa? Kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sejak pandemi Bapak Ibu hidup kami berubah. Sangat berubah. Baca firman. Saya sudah habis berkali-kali baca dari Kejadian kitab Wahyu. Dan kemarin saudara, di awal bulan November saya sudah menyelesaikan kitab Wahyu. Nah sekarang saya masuk lagi di dalam kitab Kejadian pasal terakhir di tahun 2020. Saya baca tiap hari, saya baca. Ingat Bapak Ibu, baca firman, baca Alkitab harus bersuara. Supaya apa? Fokus, supaya apa? Tidak ngantuk. Boleh nggak pakai handphone yang bersuara? Boleh, tapi kita mesti baca. Kalau kita baca firman, kita pakai handphone, tapi kita nggak pernah baca, itu bukan baca firman. Dari mulai Jakarta sampai Surabaya, Bapak Ibu, kita Kejadian Wahyu selesai. Tapi kalau Anda baca dari mulai Jakarta sampai Surabaya, bisa doer bibirmu. Nggak bisa Bapak Ibu. Paling maksimal kita baca dengan bersuara itu mungkin 5 pasal. 3 pasal pun saya baca, saya mesti berhenti, break, haus minum dulu, gak apa-apa. Yang penting apa? Kita diberkati oleh firman. Setuju Bapak Ibu? Iya. Firman Tuhan itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Makin kita baca, pasti kita makin diberkati. Makin cinta firman, makin luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa saudara? Karena Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis. Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis oleh 40 penulis. Proses jangka waktunya 1600 tahun, 16 abad. 40 penulis dengan pendidikan jabatan yang berbeda, tapi pikiran konsepnya satu, tentang Yesus Kristus Tuhan. Ini nggak mungkin kalau bukan firman Tuhan. Setuju? Ya. Seorang nelayan dengan seorang dokter berpikirnya berbeda. Tapi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis 16 abad, 1600 tahun. 40 penulis dengan jabatan yang berbeda, pangkat yang berbeda, pendidikan berbeda, dengan waktu yang hidup berbeda. Mereka tidak mengenal satu dengan lain, tapi mereka bisa menulis bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Firman Tuhan makin kita baca, itu makin kita kaya, diperkaya. Hikmat Tuhan. Bapak Ibu contoh, baca satu ayat yang sama, baca setiap hari, saudara akan mendapatkan berkat yang baru setiap hari. Itu firman Tuhan. Makanya saudara saya bangga ketika selesaikan kitab Wahyu. Waduh, saya bilang Tuhan thank you. Awal November, Wahyu selesai. Sekarang saya masuk lagi di bulan Desember, sudah menyelesaikan kitab Kejadian, masuk kitab Keluaran. Sangat-sangat luar biasa saudara. Paulus mengalami hal yang begitu. Bahkan dikatakan apa sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Yang dulu untung dianggap rugi. Lihat saudara, malahan segala sesuatu kau anggap rugi. Enggak ada yang untung, dianggap semua rugi. Karena apa? Karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dulu saudara, dia belum mengalami kebaikan Tuhan. Dia pembunuh. Sekarang Kristus menjadi pusat sentral kehidupannya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Bukan main game. Bukan kerja. Aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Bukan porno saudara. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari. Semua, yaitu untuk apa? Memelihara semua jemaat. Dulu jadi pembunuh, jemaat sekarang jadi gembala yang luar biasa.
Hidupnya berubah. Kenapa? Kebaikan Tuhan. Maaf saudara, saya nggak menghakimi. Saya khawatir takut kalau jemaat tidak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan. Jangan-jangan dia belum mengalami kebaikan Tuhan. Saya cerita kepada banyak orang, kepada siapapun orang yang saya jumpai, dimanapun saya berada, saya cerita kebaikan Tuhan. Bahkan maaf saudara, bukan promosi, bukan sombong, kemuliaan buat Tuhan. Setiap hari saya selalu bikin kata-kata bijak, kata-kata firman. Di Facebook, di Instagram, bahkan di saya punya WA. Dan banyak teman-teman saya bukan anak Tuhan yang membaca. Karena saya bisa lihat saudara, yang baca di WA saya, profil itu saudara, ratusan orang setiap hari. Dan ada yang berkata, Pak boleh gak Pak, aku screenshot, aku mau pajang, kata-katanya bagus, silakan. Yang penting apa? Jadi berkat. Dari mana? Dari Tuhan, hikmatnya. Setiap hari saya bikin selalu baru, saya kirim ke banyak orang untuk jadi berkat saudara. Memelihara semua jemaat. Paulus mengalami kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan ini saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Siapa yang berkata? Ayub. Pemusik boleh ke depan. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ingat saudara? Ayub takut akan Tuhan, orang yang jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Apa yang dialami saudara? Hartanya habis, kekayaannya habis, anaknya 10 habis. Bahkan Ayub mengalami penyakit bara yang sangat menyakitkan. 3K, keluarga, keuangan, kesehatan. Dia butuh K keempat, Kristus. Maka dia berkata apa saudara? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu dia belum mengalami kebaikan Tuhan. Semua kata orang. Sekarang dia mengalami kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk alami sebagai jemaat Tuhan. Yuk kita berdiri semua sama-sama. Kesimpulan, Sakius sebelum menjadi murid cinta uang, sekarang cinta Yesus. Makanya dia bisa membagikan hartanya kepada banyak orang. Dia gak cinta uang, dia cinta Yesus. Perempuan Samaria, sebelum jadi murid dia pendosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Dia bersaksi bagaimana Yesus merubah kehidupan dia. Bulan Desember, akhir bulan November pun saya setiap hari sudah setel lagu gereja. Lagu Natal maksud saya saudara. Sampai anak istri bilang gak bosen, gak tahu, saya nikmat sekali. Kayaknya ada damai, ada sukacita. Bukan berarti hari-hari biasa gak ada selalu bersama Yesus. Amin. Paulus sebelum jadi murid menjadi pembunuh, sekarang menjadi gembala. Lihat saudara, baca sama-sama. 50% kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Perjanjian baru berapa pak kitab? 27. Perjanjian lama 39. 27 perjanjian baru siapa yang tulis? Rasul Paulus. Secara murid, Paulus bukan murid seperti Petrus, Yohanes. Tetapi Tuhan pakai luar biasa. Yuk Bapak Ibu, mari kita mau mengalami bagaimana terus jadi terang dan jadi berkat di masa pandemi. Pastikan Bapak Ibu berjumpa dengan saya di tahun yang baru 2021 tahun depan. Amin. Makanya saudara saya ucapkan selamat Natal dulu saudara dan tahun baru.